Bab 261. Raja Tanui menunduk untuk menatap jenderal itu, lalu bertanya dengan datar. Seberapa tinggi jabatanmu di Nuala? Raharja menjawab dengan hormat, lapor Raja, aku merupakan seorang jenderal tingkat kelima atas. Raja Tanui berkata dengan suara berat. Kamu sudah berjasa karena mempersembahkan kota ini kepadaku. Aku akan mengangkatmu menjadi komandan tingkat ketiga atas di Kerajaan Agrel Selatan. Selain itu, aku akan memberimu sebidang tanah luas, gelar bangsawan rendah, dan pendapatan 3.000 penduduk yang bisa kamu wariskan secara turun-menurun. Kerajaan Agrel terbagi menjadi dua, yaitu bagian utara dan selatan. Kerajaan Agrel Utara memimpin para bangsawan tinggi bangsa Agrel, sedangkan Kerajaan Agrel Selatan memerintah rakyat jelata wilayah Nuala. Terima kasih, Raja. Aku bersedia mempersembahkan hidupku untuk melayani Kerajaan Agrel. Ujar Raharja dengan gembira sambil bersujud. Dia merasa pengkhianatan yang dilakukannya kali ini sudah mendapatkan hasil yang sangat sepadan. Di Nuala, bahkan jika berusaha selama 20 tahun lagi, Raharja juga tidak mungkin mencapai posisi pejabat tingkat ketiga. Namun, begitu mendukung bangsa Agrel, dia langsung diangkat menjadi pejabat tingkat ketiga dan diberi gelar bangsawan rendah. Pada saat ini, Raharja sangat berharap dirinya bisa langsung membantu bangsa Agrel untuk memusnahkan kerajaan Nuala. Raja Tanui naik ke tembok kota, lalu menatap perbatasan Loko yang sedang diliputi perang. Kemudian, dia mengeluarkan sebotol arak dan menuangkannya ke tembok kota. Matanya yang dingin mengandung penyesalan saat berkata, Dirga, sebenarnya rencanaku ini dirancang untuk menghadapimu. Sayangnya, Raja Nuala yang nggak becus itu sudah membunuhmu. Tapi nggak lama lagi, aku akan membawa kepalanya dan memberi penghormatan kepadamu, satu-satunya orang yang mampu melawanku. Setelah itu, Raja Tanui meletakkan botol arak itu di atas tembok kota dan meletakkan tangannya di punggung. Saat ini, sosoknya yang tinggi dan kekar terlihat kesepian dan sedih. Keributan di perbatasan Loko berlangsung selama 2 jam sebelum reda. Seorang pemuda yang mengenakan topi kulit hewan dan mengenakan baju zirah perak naik ke tembok kota dan melapor. Ayah, kita sudah berhasil mendapatkan perbatasan Loko. Tapi, aku nggak mengerti kenapa kamu memberikan pangkat dan gelar tinggi, juga wilayah yang begitu banyak kepada seorang pengkhianat. Raja Tanui tersenyum ringan dan menjawab, Diandra, kalau kamu mau seekor anjing membantumu menggigit orang, kamu harus memberinya tulang. Ingat, bangsa Agrel sedang berada dalam tahap ekspansi. Dengan memberikan hadiah besar, kita baru bisa menarik para jenderal Nuala untuk melayani bangsa Agrel. Lagian, kita juga bisa mendapatkan lagi wilayah baru dengan berperang. Diandra pun mengerutkan keningnya. Bangsa Agrel menjunjung tinggi keberanian. Biasanya, mereka sangat merendahkan orang-orang yang mengkhianati pemimpin mereka demi keuntungan. Begitu melirik ekspresi Diandra, Raja Tanui pun menjadi murung. Dia melanjutkan, Diandra, kamu harus ingat. Seorang raja yang kompeten gak menilai individu berdasarkan kebaikan atau kejahatannya. Baik orang itu pengkhianat atau pahlawan, asalkan orang itu berguna bagimu, kamu harus memperlakukannya dengan adil. Berilah hadiah ketika dia berprestasi dan hukuman ketika dia bersalah. Diandra tertegun sejenak, lalu mengangguk. Melihat langit yang gelap, Raja Tanui berkata dengan sedih, sebagai seorang raja, pandanganmu harus lebih luas dan melampaui pemikiran bangsa Agrel maupun Nuala. Seberapa jauh pandanganmu, seberapa jauh pula kamu bisa melangkah. Setelah mengangguk, Diandra memandang ke bawah dan berkata, Ayah, semua tawanan sudah tertangkap. Di bawah, ada banyak prajurit Nuala yang sudah tertangkap. Jumlah prajurit yang menjaga perbatasan Loko ada 30.000 orang. Dari seluruh pasukan besar itu, pasukan Raharja berjumlah 5.000 orang, prajurit yang terbunuh mencapai 5.000 orang, yang melarikan diri lebih dari 10.000 orang, dan yang ditawan mencapai hampir 10.000 orang. Raja Tanui melirik ke bawah, lalu berkata, pilih 5.000 orang dan suruh mereka bunuh atasan mereka sendiri. Berikan mereka pangkat di kerajaan Agrel, lalu lepaskan mereka. Mata Diandra langsung berbinar. Dia berkata, Ayah, aku sudah mengerti. Dengan berbuat begitu, saat kita menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu, orang-orang ini akan menjadi prajurit kita sehingga kita bisa mendapatkan kota pusat pemerintahan dengan gampang. Raja Tanui mengangguk pelan, lalu bergumam sambil memandang ke langit, Dirga oh Dirga, apa kamu tahu tanpa lawan sehebat kamu, Nuala bisa dengan mudah kudapatkan. Tapi, aku sama sekali nggak merasa bangga. Kak Wira, gawat. Keesokan siangnya, Wira yang masih tidur pun terbangun setelah mendengar teriakan sekelompok orang. Ada apa? Kenapa kalian begitu panik? Melihat Dian, Sony, Danu, Dodi, dan sekelompok orang yang berlari masuk ke rumah dengan panik, Wira pun bertanya sambil menguap, memangnya kalian nggak tahu kalau hal terpenting yang harus dimiliki seorang pria adalah ketenangan. Biarpun gunung runtuh di hadapan kalian, kalian juga harus bersikap tenang. Tenang dulu, lalu katakanlah perlahan-lahan. Danu, Dodi,
dan pemuda-pemuda lainnya langsung merasa agak malu. Dian pun bersuara, semalam, Raja Tanui sudah berhasil mendapatkan perbatasan loko. Bab 262. Mendengar berita yang menggemparkan itu, Wira merasa sangat terkejut, tetapi tidak menunjukkannya. Bangsa Agrel baru menyerang perbatasan loko tidak sampai 3 hari, tetapi sudah berhasil melumpuhkannya. Bukankah perbatasan loko memiliki pertahanan yang kuat? Apa semua prajurit di sana begitu tidak berguna? Melihat ekspresi Wira yang tidak berubah, para pemuda dari Dusun Darmadi merasa sangat kagum. Mereka semua memuji dalam hati, Kak Wira memang hebat. Setelah mendengar berita yang begitu menggemparkan, dia tetap mampu bersikap tenang. Saat ini, para prajurit yang tersisa dari perbatasan loko dan rakyat jelata dari wilayah utara sedang melakukan perjalanan kemari. Sebagian besar keluarga besar di kota ini sudah nggak berpikir untuk berkemas lagi dan akan langsung meninggalkan kota. Ada banyak orang yang bilang kalau kota pusat pemerintahan Jagabu nggak akan bertahan. Apa kita juga harus kembali sekarang? Tanya Dian. Wira pun mengerutkan keningnya. Perbatasan loko sudah jatuh ke tangan musuh. Itu berarti tidak lama lagi, bangsa Agrel akan segera tiba di kota pusat pemerintahan Jagabu. Saat ini, para prajurit yang tersisa juga sedang dalam perjalanan ke Vika. Jika begitu, meskipun kembali ke Kabupaten Uswal, mereka tetap tidak akan bisa mendapatkan garam. Dengan kata lain, mereka tidak mendapatkan apa-apa selain uang dari penjualan 3 bilah pedang Treksa dalam perjalanan kali ini. Wira merasa sangat tidak rela apabila harus pulang begitu saja. Namun, Raja Tanui bahkan mampu menembus pertahanan perbatasan loko yang begitu kokoh dalam 3 hari. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Candika di kota pusat pemerintahan Jagabu, mana mungkin kota ini bisa bertahan lama. Kak Wira. Tiba-tiba, Danur berlari masuk dan berkata, 7 bersaudara dari Dusun Lovita sudah datang membawa semua penduduknya. Wira pun pergi menemui mereka. Ketujuh bersaudara itu membawa datang semua keluarga mereka dan lebih dari 100 penduduk dusun. Mereka mengamati sekeliling dengan takut dan masing-masing orang menenteng sekantong garam. Hormat, Tuan Wira. Begitu melihat Wira, Wisnu buru-buru berlutut untuk menyapanya. Para penduduk dusun Lovita juga ikut berlutut. Apa-apaan sih? Memangnya kalian masih nggak tahu sifatku? Cepat berdiri. Wira menarik Wisnu untuk berdiri, lalu mengelus kepala Nugraha. Kemudian, dia berbalik dan berkata, Danur, cepat siapkan makanan untuk mereka. Sony, coba keluar dan beli lebih banyak bahan pangan lagi. Wisnu buru-buru melambaikan tangannya dan menunjuk ke kantong-kantong garam yang dibawanya sambil berkata, Tuan, kami datang bukan untuk mencari perlindunganmu. Bangsa Agrel sudah menyerang, sebaiknya kalian cepat kabur. Setelah menerima uangmu, kami sudah memproduksi cukup banyak garam. Tapi, kami nggak bisa bawa terlalu banyak. Yang sanggup kami bawa hanya sebanyak ini. Satu demi satu penduduk meletakkan kantong garam yang mereka tenteng sambil tersenyum getir. Saat melihat senyum getir mereka, Wira merasa hatinya seperti diremas. Dia pun bertanya dengan heran, jadi, apa kalian punya rencana lain? Kami akan kembali ke Dusun Lovita. Biarpun bangsa Agrel sudah menyerang, kami tetap harus memproduksi garam. Jawab Wisnu sambil tersenyum pahit. Sekelompok penduduk itu tersenyum getir, mata mereka juga dipenuhi ketakutan. Wira merasa sangat sedih saat melihat ekspresi mereka seperti ini. Begitu menyerang sebuah kota, bangsa Agrel akan mengumpulkan rakyat jelata di sekitar dan membuat mereka menjadi pasukannya tanpa peduli pada kebangsaan mereka. Namun, Wira juga tidak bisa membawa orang-orang ini melarikan diri bersamanya. Kemana mereka harus bersembunyi? Jika kembali ke Kabupaten Uswal, mereka juga hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Pada akhirnya, bangsa Agrel pasti akan tetap menyerang tempat itu. Bab 263. Kenapa kamu masih bengong? Apa kamu nggak dengar bangsa Agrel sudah berhasil mendapatkan perbatasan loko? Tepat pada saat ini, Harsa berjalan masuk dan berkata, dari kecepatan penyerangan bangsa Agrel, mereka pasti akan tiba di luar kota pusat pemerintahan Jagabu besok. Kita harus segera pergi. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa kabur lagi. Wira bertanya dengan heran. Memangnya kita mau kemana? Raja Tanui bahkan mampu mendapatkan perbatasan loko yang begitu kokoh. Berdasarkan kecepatan penyerangan mereka, kota pusat pemerintahan Jagabu nggak akan bertahan lama. Nggak peduli seberapa lama kota ini bisa bertahan, kita masih sempat meninggalkan tempat ini. Sebaiknya kita kembali ke Kabupaten Uswal untuk menjemput Wulan, lalu pergi ke kota provinsi. Kalau kota provinsi nggak aman, kita pergi ke ibu kota, jawab Harsa dengan terburu-buru. Wira bertanya, bagaimana kalau bangsa Agrel menyerang sampai ibu kota? Harsa berteriak marah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Wira mencibir, bangsa Agrel masih belum menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu, tapi rakyat jelata, keluarga besar, dan keluarga bangsawan sudah berpikir untuk kabur. Nggak ada satupun yang berpikir untuk melawan.
Kalau semua orang pergi dan kota ini menjadi kosong, apa mungkin para prajurit masih punya semangat tempur? Pada saat bangsa Agrel benar-benar menyerang tempat ini, para prajurit mungkin akan langsung menyerah. Tapi kalau semua orang berkumpul untuk melindungi kota, aku yakin kota pusat pemerintahan Jagabu nggak mungkin jatuh ke tangan bangsa Agrel. Setelah mendengar ucapan Wira, Dian, Danu, Dodi, dan pemuda dari Dusun Darmadi mengangguk. Secercah harapan juga timbul di hati para penduduk Dusun Lovita. Melindungi kota. Apa kamu sudah gila? Kamu hanya seorang pelajar yang lemah. Mana bisa kamu melindungi kota ini? Tanya Harsa dengan terkejut. Wira menjawab dengan dingin, aku memang seorang pelajar yang lemah. Tapi asalkan kita nggak kabur, aku yakin para prajurit pasti akan menjadi lebih berani dalam melawan bangsa Agrel. Saat Harsa masih hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Bagus. Kemudian, Putro dan Fabrian berjalan masuk. Putro melanjutkan, Wira, apa yang kamu katakan benar. Asalkan penduduk dan prajurit Nuala bersatu, kita pasti mampu mengalahkan bangsa Agrel. Wira menoleh dan bertanya sambil tersenyum, Kek Putro, buat apa kamu kemari? Memangnya aku nggak boleh kemari? Putro berjalan mendekat, lalu berbisik, aku sudah tahu kamu nggak akan kabur begitu saja. Tapi kalau dilihat dari situasinya, aku rasa kota pusat pemerintahan Jagabu nggak akan bertahan lama. Aku datang untuk menitipkan Fabrian kepadamu, bawalah dia pergi bersamamu agar keluarga Gumilar masih bisa mempertahankan garis keturunannya. Wira bertanya dengan heran. Bagaimana dengan kakak? Putro tersenyum dan menjawab, apa yang kamu bilang benar. Kalau semua keluarga besar kabur, moral para prajurit akan turun. Aku berencana tinggal di sini untuk menyemangati prajurit-prajurit itu. Bagaimanapun juga, aku ini sarjana tingkat tertinggi. Aku masih bisa menyemangati para prajurit dengan berdiri di atas tembok kota. Fabrian berbisik, Paman, sebaiknya kita pergi bersama. Lagian, kamu sudah bukan pejabat istana. Diam. Putro menegur, pada saat-saat seperti ini, harus ada orang yang berkorban. Aku sudah tua, nggak masalah meskipun aku harus mati. Tapi, kalian masih muda, apalagi Wira. Kamu itu orang yang luar biasa berbakat, kamu nggak boleh mengambil risiko dengan tinggal di sini. Tuan Wira, dengarkanlah nasihat Pak Putro. Cepat tinggalkan tempat ini. Akan terlalu berbahaya bagimu untuk tinggal di sini. Kami datang hanya untuk berterima kasih kepadamu, bukan untuk mempersulitmu. Cepat pergilah. Wisnu yang berada di samping berlutut lagi dan bersujud kepada Wira. Kemudian, dia membawa 200-an penduduk Dusun Lovita pergi. Wisnu, Wahid. Wira merasa sangat sedih saat melihat mereka yang seperti ini. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang penuh semangat juang, Tuan, kalau kamu nggak mau pergi, mari kita bertarung bersama. Aku yakin bisa mengalahkan Raja Tanui dan melindungi penduduk seluruh kota. Semua orang menoleh dan melihat Yuda yang gagah sedang berdiri di halaman. Oke, aku akan tinggal. Mari kita kalahkan Raja Tanui bersama. Setelah melihat Yuda yang percaya diri, Wira yang pada dasarnya tidak ingin pergi pun memiliki semangat tempur yang lebih tinggi lagi. Wira, jangan keras kepala. Putro menarik Wira, lalu memelototi Yuda dan menegur, Yuda, aku tahu kamu sangat berbakat dalam memimpin pasukan. Tapi sekarang, kamu nggak punya posisi resmi dan yang memimpin pasukan itu Candika. Kemampuan sebesar apapun yang kamu punya juga nggak akan bisa digunakan. Bab 264. Yuda langsung berbalik dan menjawab, aku akan menunduk pada Candika dan membiarkannya memerintahku. Asalkan dia bersedia menerima usulku, kita pasti bisa melindungi kota pusat pemerintahan Jagabu. Yuda, kamu nggak tahu seberapa mengerikannya persaingan di istana. Putro adalah orang yang berpengalaman, dia pun menasihati, kamu kira dia akan menerima usulmu biarpun kamu tunduk. Nggak mungkin. Dia hanya akan memanfaatkanmu. Kalau kota ini berhasil dilindungi, dia yang akan berjasa. Kalau gagal, dia akan langsung kabur dan menyalahkanmu atas semuanya. Sebelum pergi, Yuda berkata, asalkan bisa melindungi kota pusat pemerintahan Jagabu, aku rela mengorbankan hidupku. Putro menggeleng dan berdesah, hai. Anak itu sama saja seperti ayahnya. Mereka hanya berpikir untuk setia pada kerajaan dan berkorban demi rakyat tanpa tahu beberapa hati manusia. Kak, belum tentu dia nggak ngerti. Aku rasa, dia hanya ingin berpegang teguh pada keyakinannya. Orang baik sepertinya sudah semakin langka, ujar Wira. Putro tertegun sejenak, lalu mengangguk. Kemudian, Wira menatap Dian dan berkata, kamu pulang saja dulu bersama Kak Harsa. Akan terlalu berbahaya untuk tinggal di sini. Harsa pun memaki dalam hati, dasar bajingan. Kamu nggak mau pulang dan malah menyuruhku membawa simpananmu pulang. Kalau ketahuan Wulan, bagaimana aku bisa menjelaskannya? Dian menggeleng dan menjawab, Tuan, aku mau tinggal di sini. Wira berkata sambil mengerutkan keningnya,
berita mengenai penyerangan bangsa Agrel pasti sudah tersebar sampai Kabupaten Uswal. Kamu itu pemegang kendali atas keluarga Wibowo. Sudah saatnya kamu kembali untuk mengurus urusan keluarga. Sejujurnya, Wira tidak begitu yakin bisa memenangkan perang ini. Dian menunduk dan menjawab, selama ini, paman keduaku sangat ingin mengambil alih keluarga Wibowo. Kebetulan, aku bisa membiarkannya mengambil alih dalam kesempatan ini. Tanpa terikat kewajiban, aku sudah bisa membantu Tuan untuk menangani berbagai urusan. Putro menggoda, Wira, kenapa kamu masih ragu? Dia itu istri yang kompeten. Dian membantah dengan suara rendah, Pak Putro, aku nggak punya hubungan apa-apa dengan Tuan Wira. Kamu jangan sembarangan bicara. Putro hanya terkekeh. Wira pun mengangguk dan berkata dengan tidak berdaya. Baiklah kalau begitu. Meskipun Sony sudah semakin dewasa, kemampuannya masih kalah jauh dari Dian. Dengan adanya Dian, ada banyak urusan sepele yang sudah bisa langsung diselesaikannya tanpa harus diperintah Wira. Dian pun menghela napas lega. Harsa yang berada di samping berkata dengan tidak senang, Wira, aku nggak peduli kalau kamu memang mau tinggal di sini. Tapi, aku nggak percaya kalian bisa melawan pasukan berkuda Raja Tanui. Wira bertanya dengan heran. Jadi, Harsa berkata dengan serius, saat kembali ke Kabupaten Uswal dan melewati Dusun Darmadi, aku akan membawa Wulan ke kota provinsi. Jadi, kalau kota pusat pemerintahan Jagabu nggak bisa bertahan, Wulan akan lebih aman. Kalau kamu benar-benar memikirkan keselamatannya, kamu nggak akan mencegahku berbuat begitu. Oke. Wira terdiam sejenak, lalu mengangguk. Danu, Dodi, Sony, dan sekelompok orang lainnya berkata dengan serentak. Kak Wira, nggak boleh. Kalau begitu, kamu akan berpisah dengan Kak Wulan. Turuti ucapan Kak Harsa, kalau kota pusat pemerintahan Jagabu memang nggak bisa bertahan, aku juga akan mengirim kalian pergi. Kemudian, Wira mengeluarkan 3 lembar uang kertas dan memberikannya kepada Harsa. 3 lembar uang kertas sudah bernilai sebesar 300 juta. Harsa langsung berdebar dan bertanya. Apa maksudmu ini? Perjalanan ke kota provinsi sangat jauh. Kamu harus menyewa beberapa pengawal yang bisa diandalkan. Dengan begitu, perjalanannya akan lebih aman. Wira menyelipkan uang itu ke tangan Harsa dan melanjutkan, beritahu Wulan, kalau sudah mengalahkan bangsa Agrel, aku akan pergi ke kota provinsi untuk menjemputnya. Harsa menggenggam uang kertas itu dan tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata, jangan khawatir, aku akan melindunginya dengan baik. Aku juga akan mengirim surat kepada ayah dan kakak untuk memberitahu mereka apa yang sudah kamu lakukan di sini. Wira pun tersenyum. Setelah melakukan begitu banyak hal, Harsa akhirnya mengakuinya juga. Dia mengalihkan pembicaraan dengan berkata, Sony, cepat cari dan jemput Wisnu dan yang lainnya kemari. Sekalian beli tambahan bahan pangan juga. Biarpun Wisnu mengatakan akan kembali ke Dusun Lovita, mereka sebenarnya pasti bersembunyi di kota pusat pemerintahan. Bab 265. Wira memang sudah memberi Wisnu dan yang lainnya sedikit uang. Namun, dengan harga barang yang melonjak tinggi, mereka pasti akan kelaparan setiap hari. Apa? Raharja berkhianat dan membunuh Raditya sehingga perbatasan Loko jatuh ke tangan musuh. Candika yang bersenang-senang semalaman baru bangun. Begitu mendengar berita ini, dia langsung tercengang dan terjatuh kembali ke tempat tidur. Kemudian, dia buru-buru berdiri dan berteriak, cepat bereskan semua barang. Kita harus segera kembali ke ibu kota. Kota pusat pemerintahan Jagabu sudah nggak aman. Tuan, nggak bisa begitu. Seorang pengawal pribadinya buru-buru membujuk, kamu itu komandan pertahanan yang ditunjuk kerajaan. Dengan jatuhnya perbatasan Loko ke tangan musuh, kamu sudah melakukan pelanggaran besar. Kalau kamu melarikan diri lagi, itu artinya kamu melalaikan tugas dan pasti akan diadili. Pada saat itu, bahkan ayahmu juga nggak akan bisa menolongmu. Candika memaki, sialan, untuk apa aku peduli. Sekarang, perbatasan Loko sudah jatuh ke tangan musuh. Nggak lama lagi, Raja Tanui pasti akan tiba kemari. Aku nggak mau tinggal di sini untuk menunggu ajal. Tuan. Tepat pada saat ini, seorang pengawal pribadi berjalan masuk dan melapor. Panglima Yuda ingin menemuimu. Yuda. Mata Candika langsung berbinar, seolah-olah terpikirkan sesuatu. Dia pun kembali tenang dan berkata. Cepat ganti pakaianku. Tidak lama kemudian, Candika yang mengenakan baju zirah lengkap berjalan ke aula utama dengan gagah. Begitu melihat Yuda yang sudah menunggu lama, dia pun bertanya dengan sombong. Buat apa kamu kemari? Yuda menjawab dengan sopan. Komandan, aku mau bergabung dengan pasukan pertahanan kota pusat pemerintahan Jagabu. Candika mencibir, memangnya kamu itu siapa? Ngomong kasarnya, kamu itu cuma seorang tahanan yang punya lebih banyak kebebasan. Yuda mengerutkan keningnya dan berkata, Candika, bangsa Agrel sudah menyerang kemari.
Memangnya dendam di antara kita sebanding dengan nyawa rakyat jelata atau kerajaan Nuala? Candika mendengus, nyawa rakyat jelata bukanlah urusanku. Kerajaan Nuala juga merupakan tanggung jawab yang mulia. Kamu. Yuda sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Candika berkata sambil memicingkan matanya, aku tahu kamu itu baik hati dan ingin menolong penduduk kota pusat pemerintahan Jagabu. Begini saja, kalau kamu berlutut, aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung. Ekspresi Yuda menjadi dingin. Dia berkata, Candika, aku sedang menolongmu. Kamu sudah kehilangan perbatasan Loko. Kalau kota pusat pemerintahan Jagabu juga jatuh ke tangan musuh, kamu akan tetap mati meskipun berhasil kabur ke ibu kota. Menolongku. Memangnya kamu begitu baik hati? Bukannya kamu ingin membunuhku? Candika mendengus, yang mau kamu tolong itu cuma penduduk kota pusat pemerintahan Jagabu. Tapi kalau aku nggak memberimu kesempatan, kamu nggak akan bisa menolong mereka. Berlutut. Kamu. Setelah terdiam beberapa saat, Yuda berlutut dan berkata, Komandan, apa? Kamu sudah puas? Hahaha, aku nggak ngangka Panglima Yuda yang begitu terkenal juga akan berlutut di hadapanku untuk meminta sebuah kesempatan. Candika tertawa gembira. Setelah sesaat, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya boleh memberi nasihat, bukan memimpin pasukan. Oke. Yuda berdiri dan berkata, perbatasan Loko bisa jatuh ke tangan musuh karena ada jenderal yang disogok Raja Tanui untuk berkhianat. Kalau enggak, bangsa Agrel yang enggak ahli menyerang pertahanan enggak mungkin berhasil menjatuhkan pertahanan di perbatasan Loko bahkan dengan menghabiskan waktu 3 bulan. Candika mendengus, yang kamu bilang itu omong kosong. Kamu kira aku enggak tahu? Yuda melanjutkan, jadi, kota pusat pemerintahan Jagabu juga akan mengalami masalah yang sama. Dari begitu banyak prajurit yang berhasil melarikan diri, pasti ada banyak yang sudah disogok Raja Tanui. Kita nggak boleh membiarkan prajurit itu melindungi kota. Semua senjata mereka juga harus disita. Kalau enggak, kejadian di perbatasan Loko akan terulang. Candika bergumam sejenak, lalu berkata, aku akan mempertimbangkannya. Yuda berkata dengan suara berat, kedua, tutup kota ini. Jangan biarkan para keluarga besar dan keluarga bangsawan pergi. Begitu mereka pergi, penduduk kota akan berkurang setengah. Dengan begitu, moral semua orang akan menurun. Dengan menyuruh mereka tinggal di kota, pengawal dari keluarga besar juga bisa diutus untuk melindungi kota apabila diperlukan. Aku akan mempertimbangkannya. Candika merenung sejenak, lalu bertanya, ada lagi? Yuda menangkupkan tangannya dan menjawab, biarkan aku memilih para prajurit yang kuat untuk bersembunyi di luar kota. Begitu Raja Tanui tiba, aku akan langsung melancarkan serangan tiba-tiba sebelum mereka sempat mendirikan kemah. Mereka pasti nggak akan menduganya. Apa, kamu sudah gila? Bab 266. Candika melambaikan tangannya dan berkata, Raja Tanui membawa pasukan besar yang jumlahnya mencapai 100.000 prajurit, sedangkan kita hanya punya 20-30.000 bawahan. Memangnya berapa banyak orang yang bisa kamu pilih? Melakukan serangan diam-diam gak ada bedanya dengan menggali lubang kubur sendiri. Aku nggak akan setuju. Sebaiknya kamu pulang saja. Buk. Yuda tidak rela untuk pergi. Setelah keluar dari kediaman Candika, dia pun meninju dinding rumah. Apa yang terpenting saat berperang adalah moral prajurit. Jika moral prajurit rendah, memiliki seberapa banyak prajurit juga tidak akan berguna. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi Candika malah tidak berani mengambil risiko. Tepat pada saat ini, kereta kuda keluarga Barus melaju mendekat. Farel yang memegang kipas turun dari kereta kuda diikuti gadis berpakaian ungu yang menggenggam pedang Treksa. Farel mengedipkan matanya dan berkata, Panglima Yuda, kalau aku nggak salah tebak, kamu seharusnya datang untuk memberi nasihat perang, tapi nggak diterima Candika dan malah dihina, kan? Yuda menjawab tanpa ekspresi, Jagabu mungkin nggak akan bertahan lama. Sebelum kota ditutup, sebaiknya kalian cepat pergi. Farel menunjuk ke arah gadis berpakaian ungu dan bertanya, apa kamu sedang memperhatikanku atau dia? Yuda berbalik dan menjawab, aku nggak tahu apa yang kamu rencanakan, tapi sebaiknya kamu jangan bermain api di sini. Kalau terjadi sesuatu padanya, kelak aku pasti akan memusnahkan keluarga Barus. Cekak, apa kamu merasa frustasi karena cinta? Farel mengibaskan kipasnya, lalu menatap gadis berpakaian ungu dan bertanya, sekarang, kamu pasti merasa sangat senang dan rela mati untuknya setelah mendengar ucapan itu, kan? Gadis berpakaian ungu menjawab dengan berlinang air mata, bangsa Agrel akan tiba di luar kota paling telat besok. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Kenapa kamu masih belum mau pergi? Pertunjukan bagus baru akan dimulai, kenapa aku harus pergi? Apa kamu kira raja dan para menteri di istana begitu bodoh hingga bersedia membiarkan Candika yang nggak berguna itu melindungi Jagabu? Tanya Farel. Gadis berpakaian ungu menatap Farel sambil mengerutkan keningnya, lalu berkata, jakunmu sudah retak. Ah!
Farel buru-buru memegang jakunnya. Saat menyadari jakunnya baik-baik saja, dia langsung menepuk bokong gadis berpakaian ungu sambil memaki, beraninya kamu mempermainkanku. Minta dipukul ya. Keesokan sorenya, seekor kuda berlari kencang memasuki ibu kota dan tidak berhenti berlari menuju istana. Gubrak. Saat tiba di depan pintu istana, kuda perang itu langsung jatuh ke lantai dan melempar kurir yang menungganginya ke lantai. Kurir itu mengeluarkan sepucuk surat dengan gemetar, lalu menyerahkannya kepada pengawal sambil berkata, "Cepat, cepat." Setelah mengucapkan dua kata itu, kurir itu juga tergeletak mati seperti kudanya. Pengawal istana mengambil surat itu dan berlari masuk ke istana tanpa dicegah siapapun. Kurir itu sudah melakukan perjalanan sejauh 400 km dan berganti kuda di 50 tempat peristirahatan. Dia bahkan makan di atas kuda demi mengantar surat yang penting dan mendesak ini. Siapapun yang berani menghalanginya akan dihabisi. Tidak lama kemudian, surat yang mendesak itu sudah diantar ke ruang baca raja dan diterima Raja Bakir beserta ke-8 menteri senior. Begitu membaca surat itu, Raja Bakir langsung mematung di tempat duduk. Kemal buru-buru bertanya, "Yang mulia, ada apa?" Raja Bakir memasingkan surat itu dan menjawab dengan gemetar, "Perbatasan Loko sudah jatuh ke tangan musuh pada semalam." Setelah mendengar ucapan Raja Bakir, seluruh ruang baca pun menjadi hening. Ke-8 menteri senior itu juga terlihat terkejut dan ketakutan. Bab 267. Setelah membaca surat itu secara bergantian, semua orang pun mengerutkan keningnya. Jika perbatasan Loko yang memiliki pertahanan kuat jatuh ke tangan musuh hanya dalam waktu 3 hari, berapa lama kota pusat pemerintahan Jagabu sanggup bertahan? Raja Tanui memiliki kekuatan tempur yang sangat hebat. Siapa orang di Nuala yang mampu menghalanginya? Setelah terdiam beberapa saat, Kemal langsung berlutut dan berkata, "Yang mulia, tolong segera keluarkan dekrit untuk mengangkat Yuda sebagai panglima tertinggi, lalu kerahkanlah seluruh prajurit di kota provinsi untuk menjaga pintu masuk kota agar mereka bisa menahan serangan pasukan Raja Tanui." Setelah merenung sejenak, Raja Bakir bertanya, "Pak Ardi, bagaimana menurutmu?" "Yang mulia, kemampuan Yuda memimpin pasukan memang jauh lebih hebat dari Candika. Tapi, dia masih muda dan keras kepala, juga meremehkan bangsa Agrel. Kalau membiarkannya memimpin pasukan, dia pasti akan memilih untuk bertarung dengan bangsa Agrel." Ardi melanjutkan tanpa berekspresi, "Kali ini, Raja Tanui berhasil mendapatkan perbatasan Loko karena sudah menyuap Raharja. Candika pasti bisa mewaspadai hal ini agar tidak terulang lagi. Dengan begitu, bangsa Agrel yang hanya ahli dalam pertempuran lapangan pasti tidak akan mampu menembus pertahanan Jagabu." Benar." Raja Bakir mengangguk, lalu berkata dengan suara berat, "Saat ini, Candika memang lebih cocok memimpin pertempuran di Jagabu daripada Yuda. Namun, ada satu hal yang tidak dikatakan Raja Bakir. Dia masih khawatir Yuda akan memberontak setelah mendapatkan otoritas militer tanpa memedulikan ibu dan adik-adiknya." "Yang mulia." Begitu mendengar argumen ini, Kemal langsung berteriak, "Apa kamu tahu setelah perbatasan Loko jatuh, Raja Tanui pasti akan menyerang ke selatan dan bisa dengan mudah mencapai kota provinsi. Begitu dia menjatuhkan kota provinsi, nggak ada lagi orang yang bisa mencegahnya untuk mencapai ibu kota. Saat ini, kita berada dalam ambang hidup dan mati. Memangnya kamu bisa merasa tenang dengan menyerahkan nasib Nuala di tangan seorang pesolek?" Dimas langsung menegur, "Kemal, berani sekali kamu berteriak pada Yang Mulia. Ini termasuk tindakan pemberontakan dan pantas dihukum mati." Raja Bakir menatap Kemal dengan kening berkerut. "Kalau Yang Mulia memang ingin aku mati, aku nggak akan membantah." Kemal melanjutkan dengan serius, "Yang Mulia, kerajaan sedang berada di ambang hidup dan mati, kita nggak boleh ragu lagi. Aku berani menjamin dengan nyawaku, Yuda nggak akan mengkhianati kerajaan. Aku mohon Yang Mulia bisa mengangkatnya menjadi panglima tertinggi agar dia bisa memimpin pasukan besar kota provinsi untuk menghadapi Raja Tanui. Kalau Yang Mulia nggak setuju, itu berarti nasihatku sudah nggak berguna lagi di istana ini. Berhubung begitu, aku bersedia mengundurkan diri dari jabatanku dan kembali ke kampung halaman." Selesai berbicara, Kemal melepaskan topi pejabatnya dengan ekspresi penuh keteguhan. "Yang Mulia, Panglima Yuda harus memimpin perang kali ini. Kalau tidak, kami juga akan mengundurkan diri." Tirta dan Suhendra juga melepaskan topi pejabat mereka dan berlutut di hadapan Raja Bakir. Mereka sudah benar-benar lelah. Raja Bakir terus-menerus menolak strategi bagus yang mereka usulkan dan hanya ingin mempertahankan keseimbangan. Saat ini, kerajaan mereka sedang dihadapkan pada bahaya besar, tetapi Raja Bakir masih bersikap seperti itu. "Yang Mulia." Gatot yang dari tadi tidak berbicara juga berkata, "Aku juga merasa kita seharusnya mengutus Panglima Yuda meskipun Candika berasal dari keluarga pejabat, dia tidak pernah menghadapi perang besar apapun. Pengalamannya bahkan masih kalah jauh dari Raditya.
Aku merasa dia tidak mampu menjalankan tugas berat ini. Di sisi lain, Panglima Yuda sudah memiliki banyak pengalaman perang dan gak ada satu orang pun yang bisa menandingi kehebatan tempurnya. Aku juga memahami sifatnya yang tulus. Jadi, aku berani menjamin dia gak akan berkhianat. Jelas Gatot. Ternyata kamu juga memiliki pandangan seperti itu terhadapnya. Setelah merenung sejenak, Raja Bakir menatap keempat menteri itu dan berkata, baiklah. Aku akan memberinya sebuah kesempatan dengan mengangkatnya menjadi panglima tertinggi perang kali ini. Dia boleh memimpin pasukan besar dan mengatur pejabat kota provinsi untuk melawan pasukan besar Raja Tanui. Yang mulia benar-benar bijaksana. Kemal, Tirta, dan Suhendra buru-buru bersujud. Mereka bahkan menangis saking gembiranya. Yuda akhirnya mendapatkan kendali atas prajurit lagi. Jika begitu, untuk apa mereka takut pada bangsa Agrel? Di sisi lain, Ardi, Dimas, Binarwan, dan Menteri Keadilan terlihat agak tidak senang. Kemal menyeka air matanya, lalu memohon lagi, Yang Mulia, ada satu hal lagi yang mau aku sampaikan. Aku mohon Yang Mulia bisa mempekerjakan Wira Darmadi dari Kabupaten Uswal di istana. Orang ini memiliki bakat yang sangat luar biasa. Dia pasti bisa meringankan krisis yang dihadapi Nuala dan membalikkan situasinya. Bab 268. Berhubung semua kebijakan yang diusulkan Wira sebelumnya masih belum dijalankan, Iqbal pun mengirimkan surat kepada Kemal lagi. Surat itu berisi tentang teori kemusnahan kerajaan setiap 300 tahun sekali dan mengisyaratkan bahwa Wira memahami rahasia alam. Dimas melangkah maju dan menegur. Pak Kemal, jangan dikasih hati minta jantung Yang Mulia sudah setuju untuk mengutus Panglima Yuda, tapi kamu malah mencoba memasukkan seorang pelajar yang bahkan belum lulus ujian kabupaten untuk bekerja di istana. Kalau Yang Mulia setuju, bukankah dia akan digunjing para cendekiawan di seluruh dunia? Raja Bakir menjawab dengan acuh tak acuh, Pak Kemal, jangan ungkit tentang masalah ini lagi. Seorang pelajar sepertinya mana mungkin punya begitu banyak bakat. Dia pasti hanyalah pesuruh orang lain. Raja Bakir sudah mendapatkan informasi dari pasukan rahasia naga dan mengetahui bahwa Wira memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Putro selama di kota pusat pemerintahan. Dia merasa Putro yang sudah mengundurkan diri dari istana masih berharap untuk mendorong War ke istana agar bisa mencampuri masalah kerajaan. Sayangnya, aku sudah bisa menebak semuanya dan gak akan terjebak dalam rencana licikmu. Seru Raja Bakir dalam hati. 2 hari kemudian, Wira, Yuda, dan sekelompok orang mendorong misil 3 busur ke kediaman Candika. Mereka bermaksud untuk berdiskusi dengan Candika dan menaruh misil ini di atas tembok kota. Dengan begitu, pertahanan kota akan semakin kuat. Saat ini, Raja Tanui memimpin pasukannya untuk berkemah di kota bagian utara Jagabu dan sudah menyerang tembok kota selama 2 hari. Serangan mereka kali ini lebih sengit daripada serangan mereka terhadap perbatasan Loko. Mereka juga menggunakan sejumlah alat penghancur dinding tangga dorong, dan alat pelempar batu. Saat ini, sudah ada ribuan prajurit Nuala yang terluka sehingga moral prajurit menjadi sangat rendah. Di sisi lain, Wira dan Yuda tidak memiliki hak untuk naik ke tembok kota karena tidak diizinkan Candika. Jadi, mereka berdua sudah tidak tahan lagi dan langsung membawa misil 3 busur ke rumah Candika. Mereka bermaksud untuk menunjukkan kemampuan misil ini agar Candika setuju misil ini dibawa ke tembok kota. Alhasil, begitu mereka sampai di depan kediaman Candika, mereka langsung terkejut. Saat ini, ada banyak orang yang berkumpul di depan kediaman Candika. Orang-orang itu adalah orang-orang terkemuka di kota ini. Mereka juga membawa pengawal yang menenteng kotak yang penuh dengan uang. Jangan berdesakan. Kalian tahu peraturannya. Yang mau meninggalkan kota harus bayar 50.000 gabak per orang. Tapi, kami hanya menerima uang emas dan perak. Abis itu, akan ada yang membukakan surat izin jalan untuk kalian. Setelah mengambilnya, kalian sudah boleh pergi. Teriak prajurit penjaga pintu tanpa berniat untuk menyembunyikannya. Yuda langsung mengepalkan tangannya dan memaki, bajingan. Aku suruh dia menutup kota supaya bisa mengumpulkan kekuatan keluarga besar untuk melawan bangsa Agrel bersama. Tak kusangka, dia malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan uang tanpa peduli pada kesulitan kerajaan. Dia memang patut mati. Di sisi lain, Wira merasa terkejut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bahkan dia yang merupakan seorang pelintas dimensi juga berpikiran untuk mengerahkan seluruh kekuatannya dan membantu kerajaan yang sedang kesulitan. Dia benar-benar tidak menyangka Candika masih bisa melakukan hal tercela seperti ini di saat-saat yang begitu kritis. Tiba-tiba, Wira merasa dirinya sudah terlalu meremehkan ketamakan dan kelicikan para bangsawan ini. Di dalam kediaman Candika, seorang juru tulis sedang duduk di sisi samping dan tidak berhenti menulis surat izin jalan, lalu memberi stempel pertahanan kota. Seiring dengan selembar demi selembar surat izin jalan yang dibuka, uang perak dan emas yang banyak juga tidak berhenti dituang ke dalam sebuah kotak besar. Hoam!
Candika yang bersenang-senang dengan dua penghibur wanita semalaman pun menguap sambil berjalan masuk. Dia bertanya, berapa banyak uang yang sudah dihasilkan selama 2 hari ini? Lapor, Komandan. Seorang juru tulis membuka buku catatannya dan menjawab, ada lebih dari 2.000 orang yang sudah keluar dari kota. Jumlah yang kita dapatkan sudah mencapai 100 juta gabak. Candika berkata sambil mengerutkan keningnya, baru sesedikit itu. Mulai besok, simpan 100.000 gabak per orang. Usahakan untuk dapat 100 juta gabak lagi. Juru tulis itu menjawab dengan khawatir, tapi, Komandan, rumor tentang kita yang memungut uang ini pasti akan tersebar hingga ibu kota. Bab 269. Candika mencibir, memangnya kenapa kalau kita menghasilkan sedikit uang? Dibandingkan dengan kehilangan perbatasan Loko dan Jagabu, ini masih nggak termasuk apa-apa. Sekarang, aku mau menghasilkan uang. Kalau Jagabu sudah jatuh ke tangan musuh, aku akan membawa uang-uang ini kembali ke ibu kota kekaisaran. Dengan adanya uang ini, aku bisa mencari kambing hitam dan melewati masalah ini dengan santai. Baru saja Candika selesai berbicara, terdengar suara seseorang yang panik, Panglima Yuda, Komandan sedang sibuk, kamu nggak boleh masuk seenaknya. Pada saat ini, Wira dan Yuda sudah masuk ke halaman rumah Candika. Melihat sekotak demi sekotak uang yang terletak di lantai, kedua orang itu pun mengerutkan kening. Mata mereka sudah dipenuhi amarah. Yuda, berani sekali kamu menerobos masuk rumah seorang komandan. Ekspresi Candika langsung menjadi muram. Dia membentak, percaya nggak kalau aku bisa langsung menangkap dan menghukummu dengan hukum militer sekarang juga. Yuda tidak mengatakan apapun. Dia melirik kotak-kotak uang itu, lalu melirik Candika dan merasa sangat tidak mengerti. Saat ini, kerajaan sedang kesulitan. Namun, bisa-bisanya Candika melakukan hal seperti ini. Ditatap seperti itu oleh Yuda, Candika merasa sangat tidak nyaman. Dia pun menoleh ke arah Wira dan mencibir. Ternyata Tuan Wahyudi juga ikut ya. Apa kamu mau membawa orang-orangmu keluar dari kota? Caranya gampang kok. Kalau kamu memberiku sebilah pedang ajaib lagi, aku akan membukakan selembar surat izin jalan untukmu. Wira menekan amarahnya dan menjawab, aku nggak berencana untuk pergi. Aku datang untuk memberikan misil 3 busur agar bisa membantu prajurit melindungi kota. Aku harap kamu bisa melihatnya. Busur yang kubuat itu benar-benar mampu melindungi kota. Misil 3 busur. Candika tertawa, lalu berkata, tak kusangka Tuan Wahyudi bukan hanya ahli dalam membuat puisi, tapi juga bisa membuat senjata. Tapi, maaf, senjata yang dibuat pengrajin Nuala sudah cukup banyak. Lagian, senjata-senjata itu sanggup menahan serangan musuh untuk sementara. Tuan Wahyudi nggak perlu repot. Wira pun menggertakkan giginya dengan marah. Dia tidak menyangka bahkan setelah mengantarkan misil 3 busur, Candika juga tidak bersedia melihatnya. Namun, hal ini memang tidak mengherankan. Candika sedang sibuk meraup uang, mana mungkin dia masih berpikir untuk melindungi kota. Dia benar-benar tidak peduli pada nyawa rakyat jelata. Candika. Yuda berjalan maju, lalu berteriak marah, aku kira biarpun sangat hidung belang, kamu masih punya sedikit hati nurani dan tahu apa tugasmu. Tak kusangka, ternyata kamu begitu nggak berperasaan. Sampai saat ini, kamu masih nggak berniat untuk mempertahankan kota ini dan hanya mementingkan uang. Kamu kira nyawa rakyat jelata itu mainanmu. Kamu nggak peduli dengan keamanan Nuala dan nggak pantas menjadi seorang komandan. Kamu pantas mati. Yuda, kamu itu hanya seorang tahanan. Beraninya kamu bersikap nggak sopan terhadapku. Ekspresi Candika langsung menjadi muram. Dia memberi perintah, pengawal, tangkap dia dan jebloskan dia ke penjara. Lebih dari 100 prajurit yang bersenjata lengkap bergegas keluar. Mereka semua juga menghunuskan pedang mereka. Yuda tidak peduli pada mereka. Dia menghunuskan pedangnya dan berjalan mendekati Candika. Candika pun ketakutan dan buru-buru melangkah mundur sambil berteriak. Cepat serang dia. Serang. Sekelompok prajurit itu pun menyerang Yuda. Di sisi lain, Wira mengerutkan keningnya sambil mencengkeram gagang pedangnya. Dia benar-benar tidak menyangka Yuda akan bersikap begitu keras, sedangkan Candika begitu tamak sehingga menimbulkan situasi yang begitu tak terkendalikan. Ya sudahlah, masalahnya sudah menjadi begini. Lakukan saja semuanya sesuai dengan skenario terburuk. Pikir Wira dalam hati. Tiba-tiba, terdengar derap langkah kaki yang terburu-buru. Kemudian, ada seseorang yang berkata, di mana Yuda? Cepat datang dan terima dekrit dari Raja. Yuda berjalan ke depan pintu dengan bingung, lalu berlutut. Di sisi lain, Candika juga buru-buru berlari mendekat, sedangkan Wira hanya melihat dari kejauhan. Seorang prajurit mengeluarkan sebuah dekrit berwarna kuning dan berkata, berhubung bangsa Agrel sudah menyerang dan mendapatkan perbatasan Loko, Nuala sedang berada dalam bahaya besar. Yang Mulia memutuskan untuk mengangkat kamu, Yuda Utari sebagai panglima tertinggi yang akan memimpin pasukan besar kota provinsi.
Yang Mulia juga memberikan plakat emas yang melambangkan otoritas penuh untuk mengatur militer dan administrasi wilayah kota provinsi. Orang yang tidak mematuhi perintah boleh langsung dihukum mati tanpa perlu mendapat persetujuan. Semoga kamu tidak mengecewakan harapan Yang Mulia dan bisa melindungi kerajaan Nuala. Bab 270. Gubrak. Candika terjatuh ke lantai dengan sangat ketakutan. Plakat emas setara dengan bertemu raja langsung. Dengan adanya plakat ini, seseorang bisa menghukum mati pejabat di bawah tingkat ketiga tanpa harus meminta izin istana terlebih dahulu. Saat belum memiliki otoritas saja, Yuda sudah berniat membunuh Candika. Dengan adanya plakat emas, Yuda sudah bisa membunuhnya secara sah. Jadi, Yuda tidak akan mungkin mengampuninya. Memikirkan keluarganya yang masih ditahan di ibu kota, Yuda menekan niat membunuhnya, lalu menerima plakat emas itu sambil berkata, "Pengawal." Saat dihadapkan dengan perang, Komandan Candika bukan hanya takut untuk berperang, tapi juga hanya tahu bersenang-senang dan meraup keuntungan. Ambil kembali segel resminya, lalu kurung dia di kediaman ini untuk sementara. Fiuh. Candika langsung menghela napas lega. Asalkan dia masih hidup, semuanya masih bisa didapatkannya kembali dengan mengandalkan kemampuan keluarga Susilo. Para prajurit langsung tercengang. Kemudian, mereka memberanikan diri untuk maju dan melepas seragam resmi Candika. Setelah itu, mereka juga mengambil segel resminya dan menyeretnya masuk untuk dikurung. Candika sama sekali tidak melawan. Dalam situasi ini, Yuda yang mengambil alih komando setara dengan membebaskannya. Apabila bangsa Agrel berhasil menaklukkan Jagabu, tanggung jawabnya akan jatuh pada Yuda, bukan dirinya lagi. Yuda berjalan mendekati Wira, lalu bertanya sambil tersenyum masam, "Tuan, apa kamu merasa kecewa karena aku nggak mengeksekusi Candika?" Wira berdesah, "Aku bisa mengerti. Yuda baru saja menerima posisi sebagai panglima tertinggi. Jika dia langsung mengeksekusi seorang keturunan keluarga pejabat, apa yang akan dipikirkan istana? Ada banyak jenderal militer tingkat tinggi yang diangkat keluarga Susilo. Apabila Yuda mengeksekusi Candika, orang-orang ini pasti akan diam-diam memberontak. Lagi pula, keluarga Yuda masih berada di ibu kota. Dia tidak boleh bertindak gegabah. Terima kasih atas pengertian Tuan." Kemudian, Yuda mempersembahkan plakat emas itu dan berkata, "Tuan, jadilah penasihat militerku dan bantu aku kalahkan bangsa Agrel. Aku akan menolongmu dengan sepenuh tenaga, tapi aku nggak akan menerima posisi sebagai penasihat militer." Wira buru-buru menggeleng dan merasa sangat terkejut. Dia tidak menyangka Yuda akan memberikan plakat emas itu kepadanya. Yuda berkata dengan serius, "Tuan, dengan menerima posisi sebagai penasihat militer dan menerima plakat ini, kamu baru bisa mengintimidasi para jenderal yang nggak mau tunduk. Selain itu, kamu juga bisa mengatur sumber daya militer agar bisa membuat misil 3 busur dan busur silang dalam jumlah besar." Baiklah. Wira akhirnya menerima plakat emas itu. "Tuan, terima kasih sudah menemaniku melewati waktu yang sulit ini. Saat ini, moral prajurit dan rakyat sangat rendah. Kita akan kesulitan untuk bertahan maupun menyerang. Terima kasih sudah bersedia menemaniku mengambil risiko ini," ujar Yuda sambil menangkupkan tangannya. Saat ini, bangsa Agrel sudah mendirikan kemah dan pasukan besarnya sudah bersedia untuk menyerang. Oleh karena itu, mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari kota dan melakukan serangan diam-diam. Jumlah prajurit di kota tidak mencapai setengah dari jumlah prajurit bangsa Agrel, kekuatan tempur para prajurit Nuala juga kalah jauh dari prajurit bangsa Agrel. Jadi, tidak ada yang percaya prajurit Nuala bisa mengalahkan bangsa Agrel. Wira merenung sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya, nggak sulit untuk meningkatkan moral prajurit dan rakyat." Yuda langsung bertanya dengan semangat, "Tuan punya cara?" Wira tersenyum dan menjawab, "Aku punya sebuah cara. Ayo kita pergi ke tembok kota untuk lihat-lihat situasinya dulu." Begitu tiba di tembok kota dengan membawa misil 3 busur, Wira pun terkejut. Di 1,5 kilometer di depan, kemah bangsa Agrel terlihat sangat banyak dan tidak berujung. Di luar kemah, seekor demi seekor kuda perang yang kekar dan besar ditunggangi oleh prajurit bersirah besi. Mereka semua terlihat sangat gagah dan menakutkan. Di wilayah yang lebih dekat, prajurit yang membelot dan bekas penduduk Nuala tidak berhenti menyerang tembok kota dengan menggunakan tangga dorong, alat penghancur dinding, dan alat pelempar batu. Dung! Alat pelempar batu melempar sebuah batu besar untuk menghantam tembok kota. Reruntuhan tembok kota pun menimpa para prajurit hingga tulang rusuk mereka langsung patah. Kemudian, alat penghancur dinding langsung mendorong kaki tembok kota hingga hancur. Selain itu, ada prajurit bangsa Agrel yang memanah dan setiap panah mereka berhasil menjatuhkan prajurit Nuala. Tangga dorong juga tidak berhenti ditempatkan di tembok kota, lalu satu demi satu prajurit bangsa Agrel memanjat ke atas. Di sisi lain, prajurit Nuala menggunakan panah, panah raksasa, kereta penyerangan, kait terbang, kayu, batu,
minyak mendidih, dan cairan kotoran panas untuk membunuh para prajurit yang memanjat ke atas tembok kota. Hanya dalam waktu 15 menit, Wira sudah menyaksikan berbagai macam metode pertahanan dan penyerangan perang di masa kuno. Dalam kobaran api perang, satu demi satu nyawa yang berharga pun melayang begitu saja. Hormat, Panglima Yuda. Sekelompok jenderal militer mendekati Yuda dan Wira, lalu memberi hormat. Sekelompok jenderal militer ini terdiri dari 4 letnan jenderal, 8 jenderal pendamping, 20 jenderal batalion.